الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد ابن عبد الله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah rahimakumullah, alhamdulillah pada Jumat yang penuh barakah dari Allah Subhanahu wa taala, yang penuh inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan zahiran wa batinan, jasmanian wa ruhanian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersimpuh di hadapan Allah, bisa bertaqarrub di hadapan Allah, bermunajat di hadapan Allah melalui amal saleh yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan niat kita dan amal kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang bisa membawa keselamatan dunia dan akhirat buat kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib berwasiat, dan ini adalah merupakan salah satu rukun khutbah. Mari terus kita tingkatkan keimanan kita, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan sabar dan ikhlas. Insyaallah kalau itu sudah bisa kita amalkan, sudah bisa kita laksanakan, maka dipastikan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan rahmatullah, orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah mendapatkan rahmat Allah, maka dipastikan kita termasuk golongan orang-orang yang minas sa'idin, faizin, muflihin, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada Jumat kali ini kita sudah berada di 10 terakhir bulan Safar, di mana dari semenjak Islam belum datang, sebelum Rasulullah lahir ke dunia, sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi, sebelum Muhammad diangkat menjadi seorang rasul, banyak orang yang menganggap, meyakini bahwa bulan Safar itu adalah bulan sial, bulan yang penuh dengan musibah. Makanya diartikan, kenapa Safar itu diartikan kosong? Karena memang agar penduduk
Quraisy pada waktu itu. Karena musim Safar itu musim paceklik, maka mereka keluar dari daerahnya. Maka dinamakan bulan Safar yang artinya kosong. Padahal dengan budaya yang semacam itu Rasulullah SAW, begitu Islam datang, Islam ditegakkan, Allah menurunkan ayat Al-Quran, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Bahwa setiap manusia itu sudah ditetapkan takdirnya, catatannya, atau ramalannya. Karena memang pada waktu itu orang-orang Quraisy meramal bahwa di bulan Safar itu bulan yang sial, bulan yang penuh dengan musibah. Kata Allah, alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Setiap manusia sudah ditentukan ramalannya, sudah ditentukan takdirnya, sudah ditentukan catatannya. Fi unuqi, sudah dikalungkan di dalam lehernya. Ya mungkin kita karena nggak tahu. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan nanti kata Allah, catatan itu akan kami keluarkan di hari kiamat, akan kami buka di yaumul qiyamah nanti. Maka dari itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, la adwa wala diyarata wala hamata wala safara wa firra minal makzumi kama tafirru minal asad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak ada penyakit menular. Ini sebagian mufassir hadis mengatakan bahwa dengan sendirinya. Jadi tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Kalau kita gambarkan, salah satu contoh misalnya di tangga daerah di Bintaro atau daerah BSD terkena wabah penyakit, lalu tiba-tiba di daerah Bintaro terkena dengan sendirinya. La adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Wala tiyarata, dan tidak ada ramalan buruk. Jadi memang dari dulu zaman jahiliyah sudah ada ramalan-ramalan. Sama mungkin di antara sebagian umat Indonesia atau warga negara Indonesia. Barangkali mungkin di antara saudara-saudara kita ada yang masih meyakini kalau kita begitu berangkat dari rumah, baik naik motor atau naik mobil, di tengah jalan ada kucing lewat, sudah beranggapan bahwa nanti di tengah jalan akan mendapatkan kesialan. Mungkin di antara kita ada, mungkin. Wala tiyarata, tidak ada ramalan buruk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala hamata, dan tidak ada kesialan disebabkan burung hama. Itu zaman dulu orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah menganggap kalau ada suara bunyi burung hamam itu menandakan mungkin di antara saudaranya ada yang terkena musibah. Ya mungkin sama dengan di negara kita. Mungkin sebagian tidak di antara suku kita itu ada yang meyakini bahwa kalau ada burung beak yang suaranya itu mungkin barangkali ada di antara apakah tetangga kita, apakah saudara kita ada yang meninggal atau ada yang kecelakaan. Ini dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala hamata, tidak ada kesialan disebabkan burung hama. Wala safaro, ini yang menarik, tidak ada kesialan di bulan Safar, di bulan Safar.
Karena memang dari dulu bulan Safar itu sudah diyakini adalah bulan yang sial. Maka Rasulullah SAW merubah adat yang semacam itu, merubah karakter yang semacam itu. Akhirnya Rasulullah menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah di bulan Safar. Sayyidina Ali karramallahu wajhah nikah dengan Sayyidah Fatimah itu, pernikahannya dilaksanakan di bulan Safar. Itu mengkarter, artinya menghilangkan budaya Quraisy pada waktu itu yang menganggap bahwa bulan Safar itu adalah bulan yang sial, bulan yang musibah. Maka diadakanlah pernikahan antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Sayyidah Fatimah. Makanya kemungkinan di antara sebagian warga negara Indonesia pun kalau di bulan Safar tidak ada yang hajatan. Ini masih keyakinan-keyakinan semacam itu. Wa firra minal majzumi kama tafirru minal asad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengakhiri hadis ini, yaitu berkaitannya dengan la'adwa. Tidak ada penyakit yang menular. Tapi Rasulullah mengakhiri hadis ini, larilah kamu dari penyakit kusta. Itu penyakit kulit yang mungkin kalau sekarang bisa diartikan penyakit yang menjijikan, dan itu memang menularkan. Tapi Rasulullah juga menganjurkan firra minal majzumi, lari dari penyakit kusta. Kama tafirru minal asad, sebagaimana kamu lari dari harimau, dari singa, lari. Ini menandakan bahwa mungkin bisa saja dikatakan bahwa penyakit akan bisa menular karena memang kebiasaan kita sama atau kita senantiasa berbareng-barengan. Maka dikatakan wala adwa, menurut sebagian mufasir tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Dari hadis ini maka marilah tingkatkan keyakinan kita, tingkatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kata Allah. Semua yang baik ataupun yang buruk yang menimpa diri kita, itu adalah semuanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesakitan, musibah, wabah, penyakit, cobaan, semuanya itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khair, baik yang nikmat ataupun yang berupa kesengsaraan, kejelekan, itu semuanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap disebabkan gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara ini, gara-gara itu. Itu semua adalah wanablukum, itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua dari cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Maka ketika kita sakit pun memang Allah lah yang memberi kesembuhan. Allah yang menyembuhkan kita. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Dan di dalam surah Al-Quraish diakhiri wa amanahum min khauf. Ketika kita dilanda dengan kekhawatiran, ketakutan apapun, wa amanahum min khauf, yang memberi keamanan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin jemaah rahimakumullah, terus meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah sunnah, dengan bertaqarrub di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
falyabudu rabb hadzal bait. Karena Allah yang memberikan keamanan kepada kita. Allah yang memberikan kesembuhan kepada kita. Allah pula yang memberikan penyakit pada kita. Maka mari apapun perlindungannya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, kalau kita setiap apapun berlindung kepada Allah, ista'innya kepada Allah, minta pertolongannya kepada Allah, maka kita termasuk golongan minas salimin, maka kita termasuk golongan orang-orang yang selamat fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة ربكم واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وذن بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.